Jangan lupa subscribe setelah menonton supaya channel ini lebih berkembang. Hai guys, kita ketemu lagi dalam pembelajaran sosiologi. Kali ini kita akan membahas tentang ragam dan bentuk gejala sosial. Apa itu ragam dan bentuk gejala sosial? Mari kita lihat presentasi selanjutnya. Pertama-tama kita akan membahas dahulu mengenai ragam gejala sosial. Ragam gejala sosial yang pertama adalah gejala sosial positif. Yang dimaksud dengan gejala sosial positif sebenarnya adalah gejala sosial yang menunjukkan adanya manfaat yang bisa diambil oleh masyarakat secara umum. Apa saja contoh gejala sosial positif? Yaitu yang pertama adalah pembangunan. Pembangunan adalah suatu usaha menjadikan sesuatu yang kurang baik menjadi lebih baik. Pada dasarnya tujuan pembangunan adalah meningkatkan dan memperbaiki kondisi kesejahteraan masyarakatnya. Diharapkan dengan pembangunan masyarakat dapat merasakan berbagai manfaat dan dampaknya. Yang paling gampang adalah contoh yang bermanfaat adalah pembangunan jalan raya misalnya, kemudian pembangunan rel kereta api, pembangunan jembatan, pembangunan pelabuhan, pembangunan transportasi, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah pendidikan. Melalui pendidikan, masyarakat akan memiliki pengetahuan yang lebih luas dan juga keterampilan yang semakin banyak dan meningkat. Dengan pendidikan, masyarakat akan mampu bersaing di berbagai sektor. Dan dengan pendidikan, kesempatan kerja juga akan semakin luas dan membuat mereka akan lebih sejahtera dan terjamin kehidupannya. Oleh karena itu, peningkatan fasilitas pendidikan akan membuka kesempatan bagi generasi muda untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi, sehingga akan berdampak pada pendapatan yang tinggi dan kesejahteraan yang semakin baik di masa yang akan datang. Yang ketiga adalah pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat, dan hal ini akan memberikan tambahan kemampuan atau keterampilan dan juga pengetahuan yang lebih bagi masyarakat itu. Dengan demikian, mereka akan lebih terbuka terhadap inovasi dan perubahan yang ada. Kesadaran mereka akan potensi yang dimiliki menimbulkan motivasi untuk mengembangkan potensi di lingkungan mereka yang bisa dimanfaatkan. Mereka juga akan lebih berdaya dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Potensi yang dikembangkan akan membuka peluang bagi peningkatan kesejahteraan yang ada. Peluang itu bisa dari segi alam misalnya, kemudian dari hasil pertanian atau potensi-potensi alam seperti keindahan alam, juga misalnya masyarakat pertanian bisa memberdayakan area pertaniannya, juga perkebunan buah dan sebagainya. Selain itu juga bisa pengembangan di bidang kerajinan tangan yang memanfaatkan potensi yang ada di sekitarnya. Yang keempat adalah penegakan hukum. Penegakan hukum akan memberikan sebuah kepastian hukum pada masyarakat sekaligus memberikan jaminan keadilan di dalam masyarakat. Penegakan hukum secara tegas bagi para pelaku pelanggaran hukum tanpa tebang pilih akan menciptakan rasa keadilan dan keamanan bagi masyarakat. Peran pemerintah dalam hal ini sebagai pelindung masyarakat akan memiliki fungsi tersebut bila penegakan hukum dilakukan. Kepastian hukum akan memberikan jaminan kepastian bagi masyarakat sebagai warga negara.
Yang kelima adalah pemberantasan korupsi. Korupsi merupakan tindakan kejahatan yang merugikan negara dan bisa menyengsarakan rakyat. Karena itu, kejahatan korupsi bisa dianggap sebagai extraordinary crime atau kejahatan yang luar biasa karena efeknya yang berdampak sangat merugikan kepentingan masyarakat banyak. Pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sedikit mengobati kekecewaan dan kebencian masyarakat. Jika hal ini dilakukan terus-menerus dan konsisten, maka kepercayaan rakyat kepada pimpinannya akan meningkat kembali. Saat ini sudah ada beberapa peranan penting di pemerintahan yang dipegang oleh wanita. Hal ini terjadi karena sudah banyak wanita yang mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Masyarakat sekarang lebih terbuka dan bisa menerima pemimpin wanita karena memang mereka memiliki kecakapan di bidangnya. Ragam gejala sosial yang kedua adalah gejala sosial negatif. Gejala sosial yang bersikap negatif dan menjadi fenomena sosial di masyarakat biasanya cenderung menimbulkan masalah sosial. Karena itu, gejala-gejala sosial tersebut banyak dibahas dan dilakukan penelitian dalam sosiologi untuk dicari solusinya. Gejala sosial negatif yang pertama adalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan suatu kondisi yang memprihatinkan karena mereka tidak memiliki jaminan hidup secara layak. Sebagian besar kemiskinan disebabkan karena pertambahan penduduk yang tidak diikuti oleh tersedianya lapangan kerja yang layak. Yang kedua adalah kebodohan. Kebodohan merupakan momok bagi modernisasi dan globalisasi. Oleh karena itu, kebodohan harus dihilangkan dengan memberdayakan masyarakat melalui pendidikan. Tanpa pendidikan, masyarakat akan menjadi masyarakat yang terasing dan tetap miskin dan terpinggirkan. Karena itu, satu-satunya cara adalah dengan melenyapkan kebodohan melalui pendidikan. Gejala sosial negatif yang ketiga adalah terorisme. Teror merupakan upaya memaksakan kehendak dengan cara kekerasan. Kaum teroris menciptakan rasa ketakutan dalam masyarakat. Mereka melakukan serangan secara mendadak dan tidak jelas target sasarannya. Bisa jadi aparat pemerintahan, kelompok-kelompok tertentu, maupun perorangan. Prinsipnya adalah bahwa mereka ingin menciptakan ketakutan pada masyarakat. Ketakutan yang diciptakan oleh teroris menyebabkan masyarakat dan aparat pemerintah merasa khawatir dan cemas. Selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk gejala sosial. Bentuk gejala sosial terbagi dua, yaitu gejala sosial fisik dan gejala sosial non-fisik. Gejala sosial fisik. Gejala sosial fisik adalah gejala sosial yang kasat mata atau bisa ditangkap oleh panca indera. Akibat yang ditimbulkan dari gejala sosial yang fisik ini dapat bersifat positif dan juga negatif. Misalnya dengan diketemukannya handphone, kemudian meningkat lagi menjadi smartphone, banyak orang yang menggunakan alat tersebut dengan berbagai macam cara dan kegunaan.
Secara fisik, alat itu relatif kecil dan bisa dibawa kemana-mana. Dimanapun mereka berada dapat menghubungi orang lain atau berkomunikasi dengan lancar. Negatifnya, smartphone dapat digunakan untuk berbagai macam kejahatan. Demikian juga dengan kartu kredit misalnya, dapat digunakan sebagai transaksi online dan sebagainya. Secara positif, kartu kredit yang merupakan bentuk gejala sosial fisik memudahkan transaksi dan sangat praktis, tapi juga dapat disalahgunakan untuk kejahatan. Gejala sosial non-fisik. Gejala sosial ini tidak kelihatan secara fisik, lebih merupakan gejala sosial yang mempengaruhi pikiran dan ideologi serta gaya hidup seseorang. Misalnya fundamentalisme, terorisme, konsumerisme, hedonisme, fanatisme, dan individualisme. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain yang terkait dengan aliran-aliran ataupun pengaruh dari luar. Demikianlah pembahasan kita terkait dengan ragam dan bentuk gejala sosial. Kita ketemu lagi dalam pembahasan berikutnya.